Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supam Hidayat dari program studi perbankan syariah dengan NIM 203050129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi di sini teman-teman saya akan membahas mengenai manajemen risiko dalam menghadapi perekonomian. Nah, mungkin dari benak teman-teman, dari otak teman-teman pasti berpikir, kenapa dalam manajemen ada yang namanya risiko? Kenapa harus kita manajemenkan yang namanya risiko? Nah, di sini saya akan membahas mengenai hal itu. Jadi, teman-teman, pertama, kenapa manajemen risiko itu penting? Dikarenakan dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, manajemen risiko itu sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional dalam perusahaan atau menimbulkan kerugian finansial dan inflasi yang tidak terduga, perubahan suku bunga atau jatuhnya pasar dengan cepat berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis karena ketidakstabilan ekonomi. Nah, jadi itu adalah materi yang pertama yang akan saya bahas. Kemudian di slide selanjutnya, kenapa dalam manajemen risiko harus ada yang namanya asuransi. Jadi pentingnya asuransi dalam manajemen risiko itu bisa Anda lihat ada 50% dan 60%. Jadi pertama itu perusahaan itu dapat mengalihkan sebagian risiko keuangannya yang signifikan kepada pihak ketiga, yaitu asuransi. Melalui asuransi yang berperan penting dalam manajemen risiko. Jadi dalam suatu perusahaan kita harus melibatkan yang namanya asuransi dalam manajemen risiko supaya kerugian yang kita dapat itu tidak terlalu berdampak negatif untuk perusahaan kita dan tidak terlalu mengalami yang namanya kerugian. Kemudian nilai yang kedua, asuransi itu juga merupakan sumber ketenangan pikiran bagi manajemen dan pemangku kepentingan karena mengurangi ketidakpastian dalam operasional bisnis. Jadi begitu teman-teman. Kemudian saya lanjut di poin yang selanjutnya, itu identifikasi risiko ekonomi. Jadi identifikasi risiko ekonomi itu merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas. Bisa Anda lihat di sini teman-teman, ada 3 poin, yaitu poin pertama itu daya beli konsumen. Kenapa? Dapat menurun dan biaya produksi itu dapat meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang berlebihan. Itu namanya risiko ekonomi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fluktuasi suku bunga. Itu dapat berdampak pada biaya pinjaman dan investasi dalam suatu perusahaan. Jadi sehingga hal ini mengakibatkan adanya penurunan likuiditas perusahaan dan keuangan dalam manajemen risiko. Kemudian yang ketiga teman-teman, iklim usaha itu dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena perubahan peraturan atau ketidakjelasan atau ketidakstabilan politik, ya terutamanya itu dalam industri yang memiliki peraturan ketat seperti tahun-tahun kemarin ya teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam manajemen risiko. Kenapa teman-teman dalam manajemen risiko itu harus ada yang namanya pemimpin? Kita harus kembali lagi dalam visi dan strategi manajemen risiko. Seperti yang Anda lihat teman-teman, di bagian visi dan strategi itu harus jelas untuk manajemen risiko. Karena dalam organisasi itu diterapkan oleh para pemimpin yang relatif, karena mereka itu memastikan bahwa manajemen risiko itu dapat dipertahankan. Karena kenapa? Ketika manajemen risiko itu tidak diolah dengan baik, maka perusahaan itu akan hancur. Jadi itulah pentingnya kepemimpinan dalam manajemen risiko. Kemudian yang kedua teman-teman, adanya pemimpin yang bertanggung jawab untuk membangun budaya risiko yang positif dalam organisasi. Jadi di mana setiap karyawan itu harus memahami pentingnya yang namanya manajemen risiko. Bagaimana cara kita mengelola dan memahami tentang risiko yang berdampak negatif pada perusahaan kita teman-teman. Kemudian saya lanjut, bisa teman-teman lihat adanya data yang di atas, ada tabel. Itu bagaimana kita mengukur dampak dan probabilitas. Jadi di sini ada 2 series.
yaitu series pertama dan series kedua. Bisa Anda lihat, yang series pertama itu adalah warna biru, yang series 2 adalah warna kuning, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa angka 0, 5, 10, 15 dan 20. Pertama itu teman-teman, saya akan membahas tentang series 1. Series 2 dulu ya. Jadi gangguan kerusakan dan keterlambatan pengiriman dapat disebabkan oleh risiko yang berdampak pada operasional perusahaan. Jadi series 2 ini teman-teman, yang warna kuning ini adalah dampak yang disebabkan oleh operasional perusahaan, yaitu adalah keterlambatan pengiriman barang atau jasa. Kemudian di series kedua, series pertama teman-teman, itu dampak jangka panjang yang warna biru. Jadi jangka panjang akan sulit diperbaiki jika reputasi perusahaan rusak. Ketika reputasi perusahaan rusak, itu akan berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor. Jadi ketika perusahaan itu mengalami reputasi yang buruk, itu akan berdampak pada kepercayaan pelanggan, hilangnya pelanggan, dan investor akan membatalkan suatu perjanjian yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan, teman-teman. Tapi dan yang ketiga, yaitu suatu perusahaan itu mungkin terpaksa mengubah strategi bisnisnya karena adanya risiko yang berdampak signifikan. Jadi bagi manajemen itu harus pintar-pintar dalam menggunakan strategi. Ada yang namanya plan A, plan B, dan plan C. Jadi kita tidak bisa mengukur satu plan saja ketika kita ingin manajemen suatu perusahaan, teman-teman. Kemudian selanjutnya di manajemen risiko yang berhasil. Pada poin di sini, teman-teman, sektor teknologi itu menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan global yang beroperasi itu secara global berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan yang namanya manajemen risiko tadi. Ketika kita mengelola yang namanya manajemen risiko dalam suatu perusahaan, terutamanya dalam sektor teknologi, di mana semua perusahaan itu berdampak pada operasi untuk mengalami gejala perekonomian, kita harus menerapkan yang namanya manajemen risiko. Karena kenapa? Untuk mendiversifikan sumber pendapatan perusahaan itu, kita bisa juga memperluas yang namanya portofolio, produk, dan pasarnya. Karena operasi mereka itu tersebar di berbagai negara, teman-teman. Dan mereka itu menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Kemudian di slide selanjutnya itu ada strategi mitigasi risiko. Kenapa kita harus melakukan lagi yang namanya strategi dalam manajemen? Karena yang ini tadi, teman-teman. Yang pertama, ada tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis ke berbagai aset, pasar, atau produk. Jadi bagi manajemen, kita harus melakukan strategi. Yang pertama ini, teman-teman, kita harus menyebarkan investasi, aktivitas bisnis ke berbagai aset dan pasar. Jadi kita tidak boleh monoton hanya pada satu target saja. Jadi kita harus memenuhi target-target selanjutnya supaya kita bisa menghindari yang namanya resiko dalam perusahaan. Kenapa harus seperti itu, teman-teman? Karena itu sangat berdampak pada resiko perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan itu dapat melindungi dirinya dari fluktuasi. Kenapa demikian? Karena harga yang tidak diinginkan atau perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai, jadi kontrak itu berjangka panjang dan instrumen keuangan lainnya itu digunakan dalam proses ini. Proses yang kedua tadi ini, teman-teman. Jadi suatu perusahaan itu bisa melindungi dirinya dari fluktuasi, teman. Kemudian yang ketiga, adanya pengalihan risiko kepada pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi. Ya, ini kita harus melibatkan pihak ketiga ketika kita membangun suatu perusahaan. Supaya kenapa? Kita dapat meminimalisir yang namanya risiko dalam perusahaan. Ketika kita mengalami kerugian atau kerusakan dalam perusahaan, pihak ketiga akan dilibatkan yang namanya asuransi. Asuransi itu
merupakan bagian dari strategi manajemen risiko juga teman-teman. Jadi perusahaan ini itu bisa mendapatkan perlindungan. Jadi saya mempunyai perusahaan dan saya melibatkan yang namanya asuransi. Ketika perusahaan saya mengalami penurunan atau ada resiko, asuransi akan membantu saya teman-teman. Gitu. Jadi perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti atau lain-lainnya. Jadi kita akan melibatkan yang namanya pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Kemudian saya lanjut ke teman-teman. Tadi yang namanya strategi mitigasi risiko. Kemudian strategi mitigasi risiko teman-teman itu melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak negatif dari yang namanya risiko dalam perusahaan. Jadi ada beberapa strategi umum dalam mitigasi risiko teman-teman. Kemudian saya akan membahasnya, tapi saya tidak menampilkan di slide ini karena terlalu banyak. Yang pertama itu teman-teman ada yang namanya identifikasi risiko. Mungkin teman-teman belum mengerti apa itu identifikasi yang namanya risiko. Kita harus mengidentifikasi, kita harus cari tahu kenapa, apa dan akibat dari yang namanya risiko tersebut teman-teman. Kita harus kenali potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang namanya analisis risiko. Kita harus menganalisis risiko yang terjadi. Kenapa risiko ini bisa terjadi, apa dampak dan sebab akibat dari risiko tersebut teman-teman. Jadi kita harus melakukan yang namanya evaluasi kemungkinan dan dampak risiko perusahaan. Kemudian yang ketiga teman-teman ada yang namanya prioritas risiko. Jadi kenapa kita ada namanya prioritas risiko? Karena kita harus fokus pada risiko dengan dampak yang besar. Makanya kita harus prioritaskan risiko dalam perusahaan supaya tidak terlalu terjadi yang namanya penurunan dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat teman-teman ada yang namanya pengurangan risiko. Kenapa harus dikurangi risiko teman-teman? Karena implementasi langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang terjadi dalam perusahaan. Ketika perusahaan kita sudah down, kita harus bangkit kembali teman-teman. Kemudian yang kelima ada yang namanya pengalihan risiko. Kenapa kita harus alihkan? Kata mengalihkan adalah kata yang namanya pindahan. Kita memindahkan risiko ke pihak lain. Contohnya yang tadi teman-teman adalah di slide samping adalah yang namanya asuransi. Adalah asuransi. Jadi asuransi tersebut dia terlibat dalam pihak ketiga ketika kita terjadi yang namanya risiko dalam perusahaan. Kemudian ada yang namanya penerimaan risiko teman-teman. Itu kita pindahkan lagi ke pihak lain dan terima risiko dan siapkan rencana konjeksi teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman ada yang namanya pengawas dan tinjauan. Kita harus mengawasi dan kita harus meninjau apa yang terjadi dalam monitor risiko dan evaluasi efektivitas strategi dalam suatu perusahaan. Jadi contoh strategi mitigasi dari perusahaan teman-teman risiko. Yang pertama itu ada diverifikasinya investasi. Kemudian implementasikan kontrol kualitas. Ketiga pengembangan rencana komitmen. Dan keempat pelatihan karyawan. Dan yang terakhir itu penggunaan teknologi keamanan. Sekarang sudah berapa menit? 3 menit. 2 menit lagi. Lanjut. Coba di strategi kalau dari tadi kau begitu, tahu tuh belum kau jelaskan itu 1, 2, 3 poin. Iya Pak. Kau lanjut kayak itu. Tetap bisa nanti kau foto. Lanjut. Nah jadi tadi tuh teman-teman adalah penjelasan mengenai strategi mitigasi dalam risiko. Kemudian di slide terakhir teman-teman saya akan simpulkan pada manajemen risiko dalam pengembangan perekonomian. Jadi teman-teman, presentasi di akhir kaitan ini kita diakhiri dengan menyoroti pentingnya manajemen risiko. Kenapa manajemen risiko itu sangat penting teman-teman? Karena dalam mengelola gejolak dan ancaman perekonomian kita harus matang-matang dalam manajemen risiko. Karena agar efektif dalam manajemen risiko itu harus ada yang namanya organisasi secara proaktif untuk mengidentifikasi yang terjadinya yang namanya risiko. Kita harus mengukur dan mengelola risiko melalui yang namanya strategi. Kemudian
Strategi seperti ini tuh diverifikasi teman-teman dalam melindungi nilai dan asuransi. Asuransi ini berperan dalam pihak ketiga sebagai pengalokasian dalam manajemen risiko supaya mengurangi dampak risiko terjadi dalam suatu perusahaan. Jadi dengan membangun budaya risiko yang positif teman-teman, komunikasi yang jelas dan kolaborasi lintas disiplin. Jadi itulah tadi pembahasan saya teman-teman dalam manajemen risiko dalam perekonomian. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.